Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika merenungkan sabda-sabda Tuhan hari ini, kemarin sepanjang hari, itu saya ditemani lagu Endless Love. Endless Love-nya, tapi bukan yang lagu barat ya, Endless Love-nya Jackie Chan dan Kim Hee Sun, ya, dari film The Myth, gitu ya. Kasih yang menyatukan dua generasi modern dan generasi kerajaan yang dahulu kala. Dan hanya kasih itu yang kemudian bisa menyatukan. Tapi kasih yang seperti itu memang kasih yang begitu romantis, kasih yang begitu menyentuh hati. Seringkali kenyataan hidup ya tidak seromantis itu. Ya, tidak sedramatis itu. Walaupun mungkin juga kalau kisah kasih yang terjadi dalam hidup kita bisa juga dibuat drama, bisa juga yang menjadi sedramatis itu. Ya. Karena pernah suatu kali ini kisah betulan terjadi. Ya, saya memakai inisial saja. Kisah hidup yang begitu dramatis, kisah cinta yang begitu dramatis. Si A itu cewek Katolik. Ya, kemudian disenangi, dicintai secara diam-diam oleh si B, cowok Katolik. Tetapi si A itu sudah pacaran dengan si C, ya, cowok non-Katolik Kristen. Kemudian ya sudah, karena sudah tahu A dan C, maka si B kemudian mundur. Begitu tapi ternyata si A dan si C ini relasinya kebablasan sehingga mereka mempunyai anak, hamil ketika belum menikah. Ya. Kemudian si C ngomong kepada si A, aku mau bertanggung jawab, aku mau menikahi kamu. Begitu selesai ngomong seperti itu, besoknya si C ini menghilang, entah kemana, tidak diketemukan, hilang gitu, bertahun-tahun. Sampai 8 tahun. Ya, sampai 8 tahun. Nah, si B yang semula itu tahu si A itu sudah dengan si C, maka kemudian sudah diam. Tetapi ketika kemudian mulai tahu lagi bahwa kejadiannya seperti itu, si B ini mulai mendekat lagi dengan si A. Dan akhirnya mereka jadian, sampai kanonik di depan saya. Begitu kanonik di depan saya, 2 hari kemudian, si C yang sudah 8 tahun pergi itu datang kepada si A. Ya, ngomong masih mau berharap, kalau waktu itu dulu pergi karena dia belum siap ini dan dengan segala alasan dan lain sebagainya. Kemudian kepentingan saya hanya dengan si A dan si C. Maka si A saya panggil lagi. Gimana komitmenmu? Ya dulu sampai 5 tahun Romo, saya itu masih menunggu kehadiran si C. Tetapi sudah 5 tahun berlalu, dia gak pernah menunjukkan batang hidungnya, kabarnya pun juga gak ada, maka saya sudah tidak pernah mengharapkan lagi. Sampai 3 tahun berikutnya, 3 tahun terakhir ini, saya menjalin relasi dengan si B. Maka terus sekarang kalau si C datang, saya tidak Romo, saya tetap pengen dengan si B. Padahal si B itu juga ada si D yang mencintai dia. Si D ini sudah menikah tetapi
suaminya terkena narkoba dan lain sebagainya, sampai akhirnya suaminya si D itu meninggal. Hanya memang si B itu akhirnya tetap milih si A karena merasa dengan si D ini jauh. Dia lebih merasa dekat dengan si A. Saya sampai berkomentar kepada mereka itu, kisahmu itu kok dramatis sekali ya. Kalau dibikin sinetron saya kira luar biasa juga itu. Ya. Itu sampai titik pada sudah sampai kanonik. Persiapan perkawinan terakhir ya, dengan saya, itu si C-nya datang masih ngomong mengharapkan. Kalau mau engkau kembali, aku mau. Sampai segitunya. Itulah kekuatan kasih. Walaupun juga kemudian memberi kerumitan tersendiri, tapi kasih itu kemudian ya hidup dengan segala dinamikanya yang seperti itu. Memang disadari betul yang namanya kasih itu kekuatannya itu begitu luar biasa, tetapi kerapuhannya pun juga. Maka seringkali kemudian disalahgunakan kata kasih itu. Nah, kalau hari ini kemudian dalam kerangka hukum Taurat, Yesus ditanya mengenai persoalan hukum, tetapi jawaban Yesus itu bukan hanya hukum, tetapi juga menyangkut dasar hidup, termasuk juga dijelaskan oleh Yesus, bagaimana orang kemudian boleh dikatakan mendeteksi kasihnya itu tulus atau tidak. Ada 4 hal, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Segenap hati. Segenap hati ini menyangkut perasaan dan juga menyangkut masa lalu, luka-luka yang ada. Karena di perasaan, di hati kita itu kita menyimpan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, yang seringkali kemudian juga masih menyakiti. Aku mau mengasihi dia, tetapi begitu ketemu dengan dia, yang tergambar dari dia itu adalah bagaimana dulu dia menyakiti aku. Maka kemudian kasih itu mandek. Kalau tidak mandek ya paling tidak terkurangi. Maka dari situasi seperti ini, kalau Yesus mengajak untuk mengasihi dengan segenap hati, orang diajak mengasihi itu berpandangan jauh ke depan, tidak senantiasa didasarkan pada peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu itu memang baik untuk dilihat, iya, sekedar untuk bercermin, tetapi yang menentukan langkah itu adalah masa depan. Persis kalau orang nyetir mobil itu. Nyetir mobil itu kaca yang paling besar itu ada di depan, supaya dia bisa melihat jauh pandangan ke depan. Tetapi juga perlu spion di kanan kiri di atas, kecil-kecil. Dilihat seperlunya ketika mau mengambil keputusan penting. Mau nyalip, lihat dulu, oh kosong, baru nyalip. Mau parkir, lihat kanan kiri kanan, ada halangan atau tidak. Ketika mau mengambil keputusan penting, baru melihat itu. Ya, tetapi yang menentukan geraknya adalah kaca yang di depan, jauh ke depan. Maka orang tidak senang kalau nyetir itu di belakang truk, karena kemudian tidak bisa melihat jauh ke depan, pandangannya terhalangi. Dengan segenap hati itu adalah langkah kasih yang diarahkan ke depan, tidak pada masa lalu. Segenap jiwa, jiwa menjiwai. Ya. Orang akan mengatakan itu bukan kasih. Kalau orang katanya mengasihi tetapi ada udang di balik batu. Kalau udang di balik bakwan enak itu ya.
Tapi kalau udang di balik batu, ya, orang akan mengatakan itu bukan kasih. Apa yang menggerakkan seseorang untuk mengasihi? Keinginan harta, keinginan prestasi, keinginan nama besar, dan lain sebagainya. Apa yang menggerakkan? Bahkan seringkali kasih yang tulus itu tidak tahu apa yang menggerakkan. Ya, maka kadang-kala ada rumusan itu. Ya, ada rumusan kalau cinta monyet itu adalah aku mencintaimu karena kamu mencintai aku. Ya, kalau cinta sedang bertumbuh, aku mencintaimu kalau aku membutuhkan kamu. Gitu ya. Cinta yang kasih yang dewasa yang diharapkan, aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Cinta yang sudah tidak didasarkan pada sesuatu, tetapi cinta itu yang mendasari tindakan sesuatu. Akhirnya kasih itu yang kemudian menjadi dasar, yang menjiwai. Tetapi ini memang butuh proses untuk mengenali itu, tidak mudah. Ya, maka orang Katolik sebelum menikah ya, harap pacaran dulu, supaya mengenal lebih dalam gerakan kasih ini. Segenap akal budi kita itu seringkali hitung-hitungan. Kalau aku mencintai dia, untungnya aku apa ya? Aku dapat apa saja ya? Kalau aku tidak mencintai dia, keuntunganku apa ya? Akal budi senantiasa mengantar kita untuk hitung-hitungan. Pernah suatu kali ada seorang teman yang sharing itu, Romo, ini istri saya ini dulu kerja di bank. Kerjanya kerja keras seperti itu sampai seringkali tidak tahu waktu, sampai akhirnya sakit-sakitan terus. Kan Romo sering dihubungi dia sakit gitu kan, ya saya suruh keluar saja dari pekerjaanmu. Kok kemudian ngomongnya dia, bisa enggak engkau memberi saya 15 juta tiap bulan sesuai dengan gaji yang ia terima dari banknya itu. Sang suami hanya mengatakan, kayaknya dulu ketika aku menikah dengan kamu, saya enggak pernah menjanjikan itu. Tidak pernah berjanji bahwa saya akan memberi kamu 15 juta. Ya. Saya minta kamu berhenti supaya kamu sehat, supaya kamu bahagia. Itu saja, titik. Tidak ada yang lain. Mengenai kehidupan kesejahteraan, saya masih bisa mencari. Dan benar kan Romo? Ya selalu saja ada yang diberikan oleh Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan. Walaupun dia sudah keluar dari pekerjaan. Itu. Walaupun memang hitung-hitungan pun juga kadang-kala juga diperlukan, iya. Tetapi jangan sekali-kali mendasarkan kasih itu pada itu. Hitung-hitungan itu diperlukan, iya. Diperlukan betul, iya. Tetapi kita diajak untuk tidak mendasarkan itu. Karena kalau hitung-hitungan, Yesus, Allah dalam pribadi Yesus, mengasihi, menebus kita, untungnya Allah itu apa? Dia itu untung apa kalau mau hitung-hitungan? Enggak ada untungnya. Malah buntung. Enggak untung tapi malah buntung. Seperti itu. Memang kita perlu memperhitungkan, menghitung segala sesuatu, tapi sungguh bukan satu-satunya itu yang menjadi dasar kemudian dasar keputusan, dasar tindakanku untuk mengasihi dia. Dengan segenap kekuatan. Kalimat yang lain dari kata ini adalah ketika paksaan datang, cinta hilang. Ya, ketika paksaan datang, cinta hilang.
Nah, dalam kerangka ini maka kemudian yaitu saya mencoba memahami lagunya siapa? Risalah Hati Dewa 19 itu ya. Yang dinyanyikan Yura itu ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku walau engkau tak cinta. Logikanya gimana itu? Ya. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, namun kau tak cinta kepadaku. Logikanya gimana itu? Sik. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, walaupun engkau tak cinta. Ya. Karena ini menjadi begitu terkenal lagu ini, seolah-olah kemudian situasi seperti itu yang kemudian juga menjadi pengejawantahan atau bentuk nyata dari namanya cinta. Tidak. Kalau dalam kategori yang dikatakan oleh Yesus tadi, dengan segenap kekuatan, ketika paksaan datang, cinta hilang. Ya. Maka memang perlu betul-betul ketulusan di sana. Dan ini memang ditampilkan oleh pribadi Yesus itu sendiri kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, memang mengungkapkan kasih yang seperti ini, yang sebagaimana dilakukan oleh Yesus, ini memang tidak mudah. Tetapi bagaimanapun juga ini tetap harus menjadi langkah perjuangan kita. Termasuk untuk saya juga. Kalau saya bisa berbicara seperti ini, apakah saya itu sudah mumpuni dalam hal mencintai? Tidak. Saya masih jauh juga. Masih dalam perjuangan juga. Ya. Maka yang namanya cinta, yang namanya kasih itu bagaimanapun juga akan everlasting, akan selama-lamanya. Ya. Akan selama-lamanya. Dari dulu hingga hari ini sampai nanti itu akan menjadi tema-tema yang akan senantiasa terus diperbincangkan, terus dihidupi, terus difilmkan, didramakan, dinyanyikan, ditangisi, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi biarkanlah itu juga menjadi daya kreatif dalam diri kita yang mengantar kita untuk bisa mengalami kebersatuan atau sepercik kebersatuan kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena Yang Maha Kuasa hadir dalam yang namanya kasih itu. Maka baik, mari kita terus mendasarkan hidup kita pada pribadi Yesus, karena pada Dia kita menemukan kasih yang sempurna itu. Karena pada Dia sumber kasih kita tidak akan pernah kering, kasih kita tidak akan pernah kehabisan, tetapi kita akan terus-menerus boleh mengasihi yang lain, mengasihi sesama kita, termasuk juga mengasihi Allah. Tuhan Yesus memberkati.